Selamat mendengarkan. Susah payah berjuang dan hanya dimakan beberapa suap. Zian melongo, sama sekali tidak percaya kalau melihat Sheila hanya makan sedikit, sementara dia sudah mengambil jatah cukup banyak. Benar dugaan Yuda, istrinya hanya ingin sedikit, bahkan syukur-syukur jadi makan. Kenapa? Bukan ini yang kamu mau. Benar ini, aku cuma penasaran rasanya, enak ternyata. Sabar. Zian berusaha menenangkan diri dan tidak meluapkan emosi, lantaran yang di depannya ini adalah seorang istri, bukan sekretaris ataupun kasir minimarket. Mau dia apakan yang lainnya? Jika satu saja tidak Sheila habiskan, sungguh Zian ingin menangis rasanya. Kenapa begitu? Habiskan Sheila. Aku sudah jauh-jauh ke sana sayang. Sebenarnya Sheila sedikit mual. Jujur saja dia memang benar-benar menginginkan nasi berkat seperti yang dahulu kerap dibawakan mendiang ayahnya. Sama sekali Sheila tidak berbohong. Tapi, entah kenapa ketika nasi itu sudah ada di hadapannya, perutnya mendadak kenyang begitu saja. Sama-sama ya, mana habis kalau sendirian, ucap Sheila mencepikan bibirnya. Dia masih berusaha menghargai usaha Zian, tapi jujur saja, tidak mungkin habis jika dia sendirian. Zian mendengus kesal. Terlihat jelas dia tidak puas jika Sheila tidak memakan habis nasi itu. Kalau tahu begini, menyesal dia soal kerap demi dapat jatah tambahan seperti tadi. Memalukan sekali memang. Marah ya? Ya sudah, kalau tidak mau aku makan sama Mbak Riri saja. Tidak, mana mungkin aku marah. Dia mengulas senyum kemudian. Secepat itu reaksi Zian berubah. Ekspresi tak terbaca yang sungguh tak terduga. Sheila hanya tertawa sumbang menatapnya. Tadi kemana dulu? Kok lama? Tanya Sheila seraya merapikan rambut Zian yang mulai menutupi alis. Antar Sean dulu. Temani papa makan dulu. Kamu kelamaan nunggunya ya. Meski hanya beberapa menit Zian mengunjungi Mikhail, tetap saja dia merasa bersalah. Andai saja segera pulang, mungkin Sheila tidak akan menunggunya terlalu lama hingga tertidur di sofa ruang tamu seperti tadi. Lumayan, kok bisa dapat ginian? Mirip lagi seperti yang suka ayah bawakan dulu. Semua sangat sesuai dengan keinginan Sheila. Tidak ada sedikit pun yang berbeda, bahkan dia merasa seperti kembali ke masa lalu. Sean tampak berpikir dan tersenyum penuh kemenangan. Mungkin dia tengah merasa bak pahlawan untuk sang istri. Kamu tidak perlu tahu prosesnya bagaimana. Yang penting aku berhasil mendapatkannya. Beberapa saat lalu Sheila mengatakan kenyang, tapi sesuap demi sesuap masih tetap dia terima. Zian berusaha mencari topik agar Sheila menghabiskan nasi itu tanpa sisa. Hatinya belum puas jika Sheila tidak menghabiskannya. Lain kali tidak lagi. Aku jadi merasa bersalah kalau sampai Yuda dan Zian sibuk sendiri. Memang benar sebenarnya, Sheila merasa bersalah dan mengatakan ini kali terakhir. Sementara Zian jelas berbeda, dan menurutnya tidak ada yang salah. Toh, Yuda dan Zian mendapatkan manfaatnya juga. Mereka saudaraku, jadi tidak masalah Sheila. Suapan terakhir, tanpa Sheila duga jika dia sudah menghabiskan sebanyak itu. Zian bahagia luar biasa. Ini adalah sebuah kebanggaan baginya. Jika boleh, dia ingin Sheila meminta hal lain, tapi tentu jangan seperti ini. Keduanya kembali ke kamar usai merasakan perutnya seakan hampir meledak itu. Sheila kekenyangan hingga kesulitan berjalan, akibat dipaksa makan layaknya bayi dengan sejuta tipu muslihat Zian. Sheila? Kenapa? Sheila menoleh sekilas ke arah sang suami yang kini duduk di sebelahnya. Perutnya terisi penuh, dan jelas tidak mungkin bisa tidur secepatnya. Tadi mama tanya, resepsi kita bagaimana? Baru mendengar pertanyaan Zian, apa Sheila sudah sedikit lelah. Bukannya dia enggan, tapi memang keadaan saat ini tidak memungkinkan, dan hatinya tidak siap juga harus melaksanakan pesta pernikahan. Tapi kalau kamu tidak mau juga tidak masalah. Bukan begitu, tapi saat ini ibu masih mengkhawatirkan. Lagi pula kandunganku sudah besar begini, apa nanti tidak akan jadi bencana? Nama kamu mungkin bisa lebih jelek dari Natalia. Coba pikirkan lagi. Selain karena Sheila merasa keberatan dengan perutnya, dia juga khawatir Zian akan dicap sebagai pria yang sama buruk seperti mantan istrinya. Usia kandungan tidak bisa dibohongi. Entah kenapa Sheila merasa lebih aman jika yang mengetahui pernikahan mereka hanya orang-orang terdekat saja. Masalah perutmu tidak masalah. Tapi kalau soal ibu, ya sudah, kapan-kapan saja.
Jangan dipikirkan soal ini. Tapi kalau kamu mau tidak masalah, asal jangan terlalu ramai saja. Aku takut. Ucap Sheila yang terdengar sedikit lucu bagi Zean. Takut kenapa? Takut saja kalau nanti aku dibanding-bandingkan dengan mantan istrimu. Aku pasti dibully mati-matian. Sudah sejauh itu pikiran Sheila. Terlebih lagi penggemar suaminya sebagai pembicara masa kini rata-rata perempuan. Jelas saja dia khawatir hal semacam itu akan terjadi. Sempit sekali pikiranmu. Lagi pula saat ini Natalia sudah dianggap sampah. Mana mungkin mereka berkata buruk tentangmu, Sheila? Siapa tahu, kita tidak tahu bagaimana jahatnya mulut mereka. Tidak akan. Berani membuat istriku menangis, artinya dia sudah siap kehilangan nyawa. Tutur Zean menghela napas panjang. Komik yang dia baca mendadak membosankan usai bicara panjang lebar bersama Sheila di tempat tidur dengan posisi begini. Sayang, kenapa aku sedikit lelah begini ya? Hari ini pergi jauh, jadi wajar saja. Mau ku pijat? Sheila menawarkan diri. Belum juga Zean menjawab dengan bibirnya, secepat itu Zean melepas baju dan merebahkan tubuhnya di hadapan Sheila. Ayo, aku benar-benar lelah hari ini. Tidak ada basa-basinya, nolak dikit kek. Ujar Sheila menggeleng pelan dan sedikit menyesal telah menawarkan diri beberapa saat lalu. Di hadapanmu, aku tidak punya alasan untuk jual mahal, Sheila. Aku tahu, kamu pasti sangat ingin menjamah tubuh suamimu ini. Masih sama, dan sepertinya seumur hidup dia akan begini. Tapi aku mencintainya. Baru saja mereka membahas resepsi pernikahan beberapa waktu lalu, sama sekali tidak ada masalah, dan mereka sudah sepakat untuk menundanya. Namun di luar dugaan, Michael justru salah sangka. Dahulu memang mereka sempat membahas resepsi pernikahan. Michael menawarkan akan bagaimana pestanya nanti. Zean menjawab terserah. Zean tidak belajar dari pengalaman. Bagaimana buruknya imbas kata terserah. Beberapa karyawannya sudah mengucapkan selamat ketika Zean tiba di kantor. Tidak hanya itu, beberapa rekan kerja yang cukup dekat dengannya mempertanyakan kenapa secepat itu dia menduda. Astaga, Papa. Zean adalah orang pertama yang terkejut melihat undangan pernikahannya sendiri. Dia menatap Yuda yang terlihat sama bingungnya, sama sekali tidak menduga jika antara mereka berdua terjadi kesalahan semacam ini. Kenapa tidak bilang dari awal, Yud? Mana saya tahu, Pak. Saya juga baru dikasih undangannya tadi pagi. Bagikan pengantinnya dipaksa menikah detik itu juga, Zean ketar-ketir lantaran khawatir Sheila marah besar dan menolak resepsi pernikahan ini. Sungguh, tangan Zean dibuat gemetar dengan dadanya yang kini berdebar. Anda sendiri belum diundang? Maksudnya belum tahu. Bukankah ini keinginan Anda sendiri? Yuda jelas saja mengerutkan dahi, tidak habis pikir, dan mendadak penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Apalagi ketika melihat Zean yang menggelengkan kepala beberapa kali. Papa sepertinya salah paham. Apa undangan ini sudah disebar ke banyak orang? Tanya Zean berharap jika belum semengerikan itu. Sebagai pemimpin perusahaan, jelas dia tidak ingin membuat nama Michael jadi tercemar. Sudah. Kata Lengkara, undangan saya yang terakhir. Sisanya sudah dia sebar. Semakin terkejut lagi Zean kalau Yuda menyebut nama adiknya ikut berperan dalam menyebarkan undangan. Anehnya, tidak ada yang menghubunginya atau bertanya sedikit saja terkait resepsi pernikahan itu. Lengkara, dia juga ikut. Panitia sebar undangan katanya. Jawab Yuda seadanya, sebagaimana yang dia dengar dari kekasihnya, bahwa dia tengah memiliki tanggung jawab besar untuk resepsi pernikahan Zean. Panitia apanya? Astaga, mereka benar-benar. Jangan-jangan Sean juga sudah tahu hal ini. Kurang tahu, sepertinya Sean tidak ikut campur. Sebenarnya Zean ingin marah, tapi di sisi lain dia juga bahagia karena itu adalah keinginannya sejak lama. Duduk bersama Sheila di hadapan orang banyak, dan memproklamirkan bahwa Sheila adalah miliknya. Tidak ingin semuanya menjadi rumit, Zean bergegas menuju kediaman orang tuanya. Sudah pasti yang dia tuju adalah Michael, pembuat ulah yang sembarangan menentukan resepsi pernikahannya. Zean melaju dengan kecepatan sedang, sembari menghubungi Sheila, dan berharap istrinya tidak terkejut mendengar hal itu. Menyesal sekali dia menjawab seperti itu. Sama sekali dia tidak ingat bagaimana Evan yang ketar-ketir akibat ketikan asal Michaela, persis papanya kali ini. Papa,
Belum juga turun dari mobil, Zean sudah berteriak memanggil sang papa. Kediaman Mikhail tampak sepi seperti biasa. Hanya ada Roman dan Bastian yang menyambutnya dengan tatapan penuh tanya di depan. Jika selama ini Zean menerima segala sesuatu yang Mikhail tentukan, saat ini tidak sama sekali. Dia sangat menyayangi Sheila. Sementara kemarin, Sheila tampak bersedih dengan keadaan ibunya. Rasanya tidak mungkin Sheila menerima semua ini tanpa perasaan bersalah. Pak, Mata Zean membola kalau melihat suasana di ruang tamu. Seorang fashion designer yang menangani gaun pernikahan Natalia 4 tahun lalu juga berada di sana. Tidak hanya itu, Zean juga melihat istrinya tengah berada di sana dengan gaun pengantinnya begitu pas di tubuhnya. sudah datang ternyata. Baru saja papamu telepon. Dia sudah bingung, melihat apa yang kini terjadi jelas saja semakin bingung. Wajah bingung Zean tidak bisa dia sembunyikan. Ditambah lagi kecantikan istrinya, membuat lidahnya sejenak tidak dapat berucap. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kamu sendiri yang minta papa urus semuanya. Itu Anggita papa undang ke sini untuk membawakan gaun pengantinnya, agar istrimu tidak lelah dan kau tidak repot. Kapan aku memintanya? Tanya Zean dengan napas yang kini masih ternganga. Sejak awal kau membawa istrimu, papa sudah tanya. Zean, resepsinya nanti mau gimana? Kau jawab terserah, ya sudah papa siapkan. Astaga, bukan terserah papa, tapi terserah Sheila. Sudahlah, jangan banyak protes. Lagi pula cuma resepsi. Papa tidak minta kamu nikah lagi. Zean memang juara debat tingkat nasional. Tapi untuk manusia yang satu ini, ia memang kalah telak dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kak Zean kenapa sih? Bukannya makasih gitu. Kak Sheila saja bahagia. Kenapa kakak manyun begitu? Amira mengerutkan dahi usai mendengar perdebatan kecil kedua pria di rumah ini. Bukan begitu, Mira. Aku sangat berterima kasih pada papa. Tapi setidaknya konfirmasi dulu padaku. Aku sendiri bahkan terkejut melihat namaku di undangan pernikahan. Ya bagus dong. Syukur-syukur masih nama kakak sendiri. Kalau diganti nama Kak Zean gimana? Nangis pasti. Amira tergelak dan menurutnya hal ini sungguh lucu hingga perutnya terasa sakit. Papa hanya ingin kalian berdua benar-benar terbuka. Mulutku sudah lelah sampai berusaha menolak lamaran sahabat-sahabat papa untuk Zean. Zean tahu posisinya memang sudah kalah. Dia hanya menghela napas panjang. Pria itu kini beralih menatap istrinya. Raut wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan jika dia marah. Apa mungkin wanita itu sudah tahu juga? Pikir Zean. Bersambung.